Oke, kita lanjut. Kita mau bahas kerja otot. Karena dialah yang berperan sebagai organ yang membuat kita mampu berkontraksi, bukan organ ya, bagian yang berperan penting mendukung kita bisa berkontraksi. Sebenarnya si otot-otot itu bisa bekerja dengan dua cara. Yang pertama, ada kerja otot itu sebagai otot sinergis. Sinergis itu artinya kerjanya bersamaan ya, berbarengan. Kalau antagonis ya bertentangan. Jadi kalau otot sinergis itu ada dua otot yang kerjanya mereka itu bersamaan. Di sini contohnya adalah tulang rusuk dengan tulang dada. Ini adalah tulang dada. Ini adalah tulang rusuk kan? Ini tulang rusuk, tulang rusuk, tulang rusuk. Coba kalian tarik nafas kalian, hembuskan lagi. Ketika kalian menghembus dan meniupkan udara pernapasan kalian, pernah ada nggak kalian merasakan tulang rusuk naik, tulang dadanya ketinggalan, turun? Enggak kan? Tulang rusuk naik, tulang dada pun akan, dadanya di sini nak. Ya, ini kerjanya mereka ya, tulang rusuk ya. Oke? Nah, ketika kamu tiup napas, hembuskan. Atau kamu busungkan dada, si tulang rusuk naik, ini naik. Sombong si Daniel karena dia anak padus, guys. Naik, ini akan naik. Ketika ini turun, ini akan turun. Gak bisa mereka satu naik, satu turun. Itu artinya sinergis, bersama-sama. Iya, gak bisa kan? Nah, kalau antagonis itu dua otot yang kerjanya berlawanan. Contohnya itu adalah otot biceps sama triceps. Ketika kalian ada yang pamer otot nih, binaragawan. Ketika kita melakukan fleksi, ekstensi. Dengar dan ketawa. Ketika menekuk seperti ini dia dalam kondisi berkontraksi. Ini adalah biceps. Tapi si tricepsnya relaksasi. Ketika dia fleksi, ini relaksasi, ini kontraksi. Mereka bekerjanya bertolak arah. Itu yang disebut antagonis. Ya. Ini kalau yang ini kalian bayangkan si otot-otot kalian yang di sini. Yang di sini ya. Bicep. Ini sih tricep. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan antagonis yang karena ada persendihan. Ini kemarin sudah ada tugasnya ya, sudah dikerjakan. Ada ekstensi, fleksi. Ini dia. Ini ekstensi, meluruskan, fleksi, menekuk. Di tangan, di kaki sama saja. Ini yang abduksi. Lihat, abduksi, menjauhi badan, mendekati badan. Mendekati badan itu yang seperti ini ya, mendekati badan, menjauhi. Mendekati, menjauhi. Berikutnya ada depresi sama elevasi. Ini, kepalanya ditekuk ke bawah, berarti ini orang depresi. Ini depresi. Kalau yang dinaikkan ke atas, ingat aja, orang sombong. Ini adalah elevasi, depresi. Kepalanya tertunduk ke bawah. Kalau yang suka keluar itu yang ini nih, suka lupa. Pronasi sama supinasi. Kalau kamu minta sesuatu, menengadahkan tangan, itu supinasi. Kalau kamu menelungkupkan tangan, itu adalah pronasi. Ini menelungkupkan ya. Menelungkup. Kayak kamu telungkup aja.
Nah, yang terakhir ada eversi dan inversi. Ini adalah kaki. Kaki itu bisa ditekukan ke arah dalam, ini dia. Ke arah dalam tubuh. Kalau yang keluar itu yang ini. Yang paling gampang dibedain adalah yang ini. Yang ini, sama ini ya. Kalau ini sepertinya gampang, tidak perlu, nggak ada yang pusing ya, nggak ada yang membingungkan. Nah, karena otot itu adalah bagian yang berkontraksi dan berelaksasi, dia butuh yang namanya energi. Ada nggak sih yang nggak butuh energi? Robot-robotan aja untuk bisa bergerak butuh energi kan? Nah, sama si otot kita ini pun butuh energi. Lihat di sini ada dua proses, kontraksi dan relaksasi. Dari mana energinya ketika dia berkontraksi? Energinya didapat dari dua bagian. Yang pertama dia dapat itu dari penguraian ATP, adenin trifosfat. Yang kedua dari kreatin fosfat. Kalau ATP kan sudah tahu lah ya, itu adalah energi yang siap untuk dipakai, yang kita kenal dengan adenin trifosfat. Kalau si kreatin fosfat ini apa, Bu? Kalau kreatin fosfat ini adalah cadangan energi. Ini tersedia. Biasanya kalau digunakan, ini jumlahnya besar, jadi mencukupi, dan biasanya prosesnya cepat dan singkat. Makanya sumbernya di sini ditulis hanya ada dua, ATP sama kreatin fosfat. Ini ATP, nanti energinya diperoleh dari ATP. ATP dirombak menjadi adenin difosfat, ditambah fosfat dan energi. Inilah yang dipakai. Kalau kreatin fosfat tadi energi cadangan, jumlahnya besar, dirombak menjadi kreatin, fosfat, dan energi. Inilah yang akan dipakai. Ya. Ketika melakukan kontraksi. Kalau relaksasi, kembali lagi, relaksasi itu dia akan menyimpan kelebihan si asupan energinya tadi. Disimpan ke dalam bentuk glikogen. Apa sih glikogen ini? Ada yang tahu? Glikogen ini adalah gula otot ya, gula otot. Jadi gula itu kalau berlebihan akan disimpan di dalam otot. Nanti kalau dia sudah disimpan, kita mau pakai dia gampang merombaknya. Glikogen itu yang ada di dalam otot akan dipecah menjadi laktasidogen. Laktasidogen menjadi asam laktat dan glukosa. Kemudian glukosa dibantu dengan oksigen. Di sini hasilnya CO2 plus H2O dan energi. Inilah yang akan diambil ditambah dengan ADP fosfat, dia akan menjadi ATP. Ini nanti disimpan untuk digunakan saat kembali lagi ke atas ya, berkontraksi, karena ini adalah siklus. Jadi relaksasi itu dia malah menghasilkan yang namanya ATP yang akan digunakan kembali untuk berkontraksi. Paham? Kok kita ketika kita berkontraksi kadang kita terasa pegal ya, terasa kram. Buat yang suka kram, buat yang suka pegal, lihat di sini. Di sini diperoleh ada asam laktat. Timbunan inilah yang buat kita pegel atau kram. Jangan lupa, karena kita habis ini akan bahas bagian terakhir yaitu kontraksi otot. Dalam arti energi ini sudah dalam konsep kita. Energi yang digunakan adalah ATP dan kreatin fosfat. Mekanismenya seperti ini. Kita akan bahas mekanismenya, lihat. Jadi seolah-olah energi yang tadi itu di sini ATP, ini kreatin fosfat. Ini harus ada energi ini. Iya kan?
Ingat, tadi prosesnya sudah di belakang kita bahas. Bagaimana sih si otot itu bisa bekerja, bisa memanjang, bisa memendek? Yang pertama yang harus kita punya itu adalah impuls. Tahu impuls itu apa? Impuls itu rangsangan, guys. Impuls itu rangsangan. Itu adalah bagian yang terpenting yang harus kita miliki kalau mau melakukan kontraksi otot. Setelah impuls ada, impuls ini berupa rangsangan ya. Rangsangannya ini akan dibawa oleh si neurotransmitter. Pernah dengar neurotransmitter? Pernah dengar nggak neurotransmitter? Apa itu neurotransmitter? Pernah dengar nggak? Di kimia pasti pernah dibahas. Neurotransmitter. Nggak ada. Oke deh. Jadi neurotransmitter ini seperti cairan kimia yang berfungsi membawa rangsangan itu ya. Jadi ada impuls atau rangsangan di bawah si neurotransmitter, nanti sampailah di sini ke asetilkolin. Asetilkolin ini di sini apa peranannya, Bu? Asetilkolin di sini peranannya dia adalah memicu pelepasan CA2+. Tadi kan ada rangsangan di bawah neurotransmitter. Ketika rangsangannya di bawah neurotransmitter, dihasilkanlah si asetilkolin. Asetilkolin ini fungsinya buat apa? Untuk memicu pelepasan CA2+. CA2+ ini di sini fungsinya buat apa? CA2+ ini kalau kita lihat di sini, dia akan berikatan dengan protein si otot tadi. Masih ingat yang kita bahas di sebelumnya? Ada yang namanya protein otot. Troponin. Dia akan mengikat si troponin tadi. Ketika mereka berikatan, di sini sudah terjadi ya. Ini CA2+ akan berikatan dengan si troponin, menyebabkan si aktin dan miosinnya tadi mengalami perubahan strukturnya. Si aktin dan miosin itu akan berubah struktur, mereka akan menempel, berikatan, dan dikenal dengan istilah aktomiosin karena mereka sudah terhubung. Nah, ketika mereka menempel, mereka kan akan saling menarik ya, memendek. Itulah dikenal dengan otot berkontraksi. Dengan dibantu adanya energi tadi. Selama ada energi, mereka akan terus memendek. Ketika energinya habis, lepas lagi dong ya. Si CA2+-nya ini akan terlepas dari si troponin. Jadi dia berelaksasi. Nanti si CA2+-nya kalau sudah gak ada energinya dan terjadi relaksasi, dia kemana? Kembali lagi ke asalnya, ke rumahnya, ke si retikulum. Nanti ketika ada lagi impuls atau rangsangan, dia kembali lagi dia dihasilkan. Seperti itu mekanisme kontraksi otot. Oh, di sini perlu kita tambahin ya, tropomiosin. Miosin, ini protein yang terbentuk sehingga mereka berikatan.
Ini berikatan ya, miosin menarik aktinnya. Jadi aktomiosin. Pahamkah skemanya? Sederhana? Ibu ulangin ya, terakhir banget. Ada impuls atau rangsangan nih, dibawa oleh si neurotransmitter. Ketika ada rangsangan nih, terbentuklah asetilkolin. Asetilkolin ini, keberadaan dia ini berguna untuk memicu pelepasan CA2+ di retikulum. Ketika dia dilepas, si CA2+ ini akan berikatan dengan troponin, protein si otot tadi. Ketika mereka berikatan, terbentuklah tropomiosin. Tropomiosin ini yang membuat perubahan struktur pada si filamen-filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Ketika ini sudah terbentuk, miosin tadi akan menarik si miosin akan menarik si aktin, sehingga mereka menjadi berikatan, dikenal dengan istilah aktomiosin. Ketika mereka menempel, kan ada energi, memendeklah mereka tertarik. Jadi otot berkontraksi. Selama ada energinya, dia akan terus berkontraksi. Kalau energinya habis, ya nggak bisa. Ketika habis, si CA2+-nya akan terlepas dari troponin. Kalau dia terlepas, tropomiosin tidak akan terbentuk ya. Dan si miosin tidak akan lagi menempel dengan aktin. Ya, terjadilah yang namanya relaksasi. CA2+ akan kembali ke retikulum. Demikian, beres.